penganiayaan yang melibatkan aktris berinisial IM mulai menemukan titik terang setelah penyidik Polda Metro Jaya memanggil IM untuk pemeriksaan. Dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh IM terhadap seorang pengusaha jasa penitipan barang kini memasuki tahap yang semakin serius. Dalam pemeriksaan kali ini, kedua korban turut hadir di Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian terkait insiden tersebut. Kesaksian mereka dianggap menjadi salah satu kunci dalam mengungkap fakta dan kronologi penganiayaan yang dilaporkan. Namun, upaya untuk mencari titik temu antara kedua belah pihak menemui jalan buntu. Para korban menyatakan dengan tegas bahwa mereka telah menutup pintu damai dan memilih untuk melanjutkan proses hukum. Keputusan ini diambil karena mereka menilai sikap IM masih menunjukkan arogansi, bahkan setelah kasus ini mencuat ke publik. Hari ini panggilan Polda Metro terkait pemeriksaan ulang terhadap klien kami, Bang Panji dan Bang Indra selaku saksi di sini. Dugaan pemerasan ya Bang? Pemerasan, pengancaman, seperti itu. Alhamdulillah sudah dan juga masih proses lagi. Nanti habis ini kita masuk lagi ke dalam. Tadi juga sedikit sudah dibuka ruang untuk mediasi. Restoratif justice. Namun untuk kali ini masih deadlock ya. Kami belum bisa menerima. Kalau memang tidak ada solusi, kemungkinan lanjut gitu ya, Mas ya? Kemungkinan kita lanjut. Seperti itu. Diduga artis. Kami juga sudah ketemu dalam. Itu pun yang naik ke sini laporan Mas Panji ya. Kalau untuk laporan Mas Indra sendiri terkait penganiayaannya itu ada di Polres Metro Jakarta Timur. Nanti kita coba tanya lagi, sudah disposisi, sudah sampai mana, sejauh mana gitu kan, untuk kita tindak lanjuti lagi seperti itu. Statusnya belum tahu ya, yang jelas mereka masih diperiksa, IM masih diperiksa di dalam. Pemeriksaan. Masih pemeriksaan di dalam. Ada status baru ya Bang? Belum ada. Sebagai terlapor. Belum ada. Tapi mungkin kalau deadlock dan nggak ada bukti baru dan ternyata memang terbukti, kemungkinan statusnya bisa jadi naik itu. Kemungkinan ya, tapi kan semua kita serahkan ke pihak penyidik, dalam hal ini Resmob Polda Metro Jaya. Tidak memberikan memberikan suatu hal yang kiranya bisa memulihkan klien kami. Dalam beberapa hal saya rasa sih kita mungkin tetap lanjut dan bisa dijadikan ini mungkin pembelajaran buat public figure agar buat semua public figure, buat semuanya, bahwa ada hukum negeri ini, jangan sembarangan dalam bertindak, begitu sih. Kasus hukum yang melibatkan aktris berinisial IM semakin rumit setelah terungkap bahwa ia dilaporkan oleh dua orang sekaligus di dua lokasi yang berbeda. Satu laporan telah masuk ke Polda Metro Jaya, sementara laporan lainnya diajukan ke Polres Jakarta Timur. Menariknya, kedua laporan ini didasarkan pada dua kejadian yang berbeda, tetapi sama-sama menyeret IM ke pusaran hukum. Laporan pertama di Polda Metro Jaya berkaitan dengan dugaan penganiayaan terhadap seorang pengusaha jasa penitipan barang. Sementara itu, laporan di Polres Jakarta Timur menuding IM melakukan tindakan perampasan yang merugikan pihak pelapor lainnya. Dengan adanya dua laporan ini, IM menghadapi ancaman hukum yang serius dengan kemungkinan dikenai pasal berlapis. Lantas, seperti apa harapan kedua korban atas kasus ini? Kalau dari saya pribadi, dari awal memang mintanya kan memang secara kekeluargaan, tapi ternyata dari IM sendiri pun melakukan tindakan kekerasan, pemerasan. Jadi tadi sudah dibantu untuk sama pihak kepolisian juga, untuk dibantu untuk RG, tetap belum dapat titik temu, masih deadlock, jadi kita masih coba. Kalau untuk trauma, pasti sangat trauma kan. Untuk di jalan pun saya tetap jadi waspada ya, terhadap sekitar, takutnya IM nyergap saya, takutnya IM sempat IM mengancam saya untuk datang
dia mau nemuin HRD saya untuk berbicara langsung, maksudnya datang ke kantor juga kayak gitu. Dan untuk apa sih namanya, ini saya udah pusing untuk kesana gitu, lebih lega ini, lebih tenang. Tadi sempat ketemu, sangat disayangkan sih ya Kak. Maksudnya jujur beliau juga menceritakan masalah keluarganya gitu kan. Saya paling nggak bisa sebenarnya untuk masalah keluarga gitu. Tapi dengan sikap dia yang seperti tadi, tetap arogan, tetap sombong, ya saya rasa saya menyerahkan semua ini ke kuasa hukum saya sih. Kami menanti tawaran apa yang mereka sampaikan. Untuk berdamai, tawaran apa yang mereka sampaikan? Dengan RG itu ya, untuk restoratif justice. Nggak mungkin dong, kita yang minta, enggak. Mereka menawarkan apa ke klien kami? Kalau memang klien kami bisa terima, ya terjadi ARG. Kalau enggak, ya kita lanjut. Seperti itu. Mungkin itu agak sensitif sih ya. Intinya harusnya tawaran itu diberikan sama mereka gitu ya, reasonable ya. Namun di situ kita deadlock. Karena kerugian klien kami itu secara material iya, imaterial iya, secara psikis iya gitu kan. Sampai bahkan hari ini ya final ya, terakhir ya dari kerjaan ya, di ultimatum. Kalau sempat izin lagi kemungkinan akan dipecat. Sudah segitunya, karena pernah nggak sih komunikasi sama HRD dia? Belum pernah ya, tapi cukup mengganggu pekerjaannya gitu. Karena diteror kan selama ini gitu ya. Gitu. Selesai sudah Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.